من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بدارين آمين إلى أن قال أمهات محاسن الأخلاق, induk kebaikan daripada akhlak. Ummahatu mahasinil akhlaqi arba'un, induknya dari akhlak-akhlak yang baik itu ada 4. Jadi kalau kita punya 4-4-nya berarti bagus akhlak kita. Kalau kurang kita tambahin. Ya. Yang pertama, minha wa minha tatafarra'u al-mahasin. Dari yang 4 itu bercabang nanti kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi induknya adalah 4. Yang pertama wahiya al-hikmatu, hikmah. Ya. Apa hikmah itu nanti dijelaskan. Wasyaja'ah, keberanian. Wal iffah, menjaga diri ya dari sesuatu yang haram atau syubhat. Wal adl, keadilan. 4 ya. Ada 4. Kemudian dijelaskan di sini yang pertama adalah al-hikmah. Apa hikmah itu? Hiya ra'sul akhlaq al-hasanah. Dia pemimpinnya dari semua akhlak yang baik, yaitu hikmah. Apa lebih tepatnya? Wahiyal ilmun nafi'u al-muqarribu ilallah. Al-muqarribu ilallah, ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu. Kalau kita punya ilmu bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita punya hikmah namanya. Itu hikmah. Kalau cuma sebatas ilmu belum. Ya, jadi ilmu yang mendekatkan diri, ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebut hikmah. Jadi bukan ilmu ya, bukan ilmu semata, bukan, tapi ilmu bermanfaat, nafi', muqarrib ilallah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Al-muzhid atau muzahid fid dunya, yang bisa menjadikan orang zuhud kepada dunia. Ilmunya itu menjadikan orang tidak cinta dunia. Banyak ilmu tapi dia cinta dunia belum. Itu bukan hikmah. Jadi hikmah itu ilmu mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan kurang cintanya kepada dunia. Ya. Jangan sering-sering lihat iklan, ya. supaya nggak cinta dunia. Ya. Jadi dunia ini ya, iklan akhirat boleh ente baca itu ya. Kalau iklan dunia udah cukup, udah banyak ya. Di TV, di majelis, di majelis ya, di tempat orang nongkrong semua, nongkrong pasti cerita dunia ya. Mobil baru, motor baru, HP baru, keluaran terbaru, itu nggak akan bisa terpuaskan ya.
Nggak ada orang bisa memuaskan nafsunya, nggak bisa. Mau disawer berapanya nafsu itu kurang. Ya. Al-muraghibu fil akhirah. Nah, juga mengurangi cinta dunia dan menjadikan kita cinta kepada akhirat. Ya. Jadi cinta kepada akhirat. Apa aja? Kita duduk nggak kenal akhirat, tiba-tiba kita dikenalkan dengan majelis itu, dengan ilmu itu, kita kenal kepada akhirat, ya udah berarti itu bagus. Nah, itu ilmu yang menghantarkan pada hikmah itu tadi ya. Yang tidak tahu bahwa ada pahala begini dan begitu, akhirat ceritakan terus akhirat. Ya. Muraghib fil akhirah, al-mamzuji bi khaufillah, yang tercampur dengan takut kepada Allah. Itu hikmah. Wahiyal khairul katsir, itu adalah kebaikan yang banyak. Alladzi asyara ilaihil Qur'an, yang disebutkan, diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Jadi hikmah itu Allah berikan kepada siapa? Yang dikehendaki. Ilmunya nggak banyak, tapi bisa menjadikan dia takut kepada Allah. Cukup dikehendaki oleh Allah jadi baik, maka walaupun ilmunya sedikit, tapi dia bisa mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang enggak dikasih ilmu sebanyak apapun, ya alimnya luar biasa, begitu. Tapi dia tidak diberikan rasa takut, ya berarti dia nggak dapat hikmah. Jelas ya? Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah itu, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Kita boleh senang apapun. Oh, saya punya ilmu, saya baca buku, dengan buku itu kemudian saya takut kepada Allah. Dengan buku itu, gitu ya, dengan membaca buku itu atau majlis itu atau bertemu dengan ustadz yang itu, tiba-tiba menjadikan saya lebih takut kepada Allah. Berarti itu dapat hikmah dia. Ya, bukan titel, bukan titel semata, nggak jadi apa-apa itu. Jelas ya? Nah, jadi saya ulang lagi, apa hikmah itu? Ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjadikan kita tidak cinta dunia, menjadikan kita cinta kepada akhirat, berbarengan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, itu namanya hikmah. Ya. Kemudian di hikmah itu sendiri bukan ilmu hikmah katanya. Ilmu hikmah itu ilmu apa katanya? Ya kalau di sini artinya lain lagi ya. Ilmu hikmah, ilmu kanuragan. Bukan ya. Bukan ilmu hikmah, bukan. Hikmah ini tadi orang bisa bersabar, mengerti, takut kepada Allah. Jadi bahkan dikatakan wa ra'sul hikmati huwa khaufullah. Induk daripada, gitu ya, induk daripada hikmah itu adalah takut kepada Allah. Ya? Intinya takut kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ra'sul hikmati makhafatullah, rahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ya, ra'sul hikmah, induk daripada hikmah itu makhafatullah. Itu. Jadi tidak ada artinya apa-apa ilmu dan sebagainya kalau dia tidak punya takut kepada Allah. Mungkin takut, ilmu sedikit takut, kasih tahu orang yang ghibah itu dosanya begini, udah dia takut pegang terus. Orang yang bohong itu dosanya begini, dilaknat oleh Allah, dia takut. Ya, orang melukai orang dengan ucapan itu dosanya berat, takut dia. Udah takut kepada Allah. Itu
Inti daripada santri atau murid yang baik itu punya takut kepada Allah. Jadi belajar itu nggak usah ya, artinya boleh dicari ilmu yang setinggi apapun, tapi yang penting dasarilah rasa takut. Ya. Wa fil Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja begitu ya, innama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Berarti ulama itu keilmuannya atau takutnya? Hah? Khilaf ini. Ada khilaf yang di majelis. Jadi orang disebut alim atau menjadi ulama yang diakui. Berarti ulama ada dua ya. Ada yang diakui, ada yang tidak diakui keulamaannya. Diakui oleh siapa? Oleh Allah, oleh agama. Kalau manusia, ya siapa? Ilmuwan itu semua ulama. Ya. Semua yang punya ilmu dia alim, ulama. Tapi yang diakui sebagai gitu ya, yang diakui sebagai ulama akhirat, ulamanya Allah Subhanahu wa taala, hanya yang punya rasa takut. Jadi tidak serta-merta ini orang alim, nggak penting alimnya. Keluarnya itu apa? Hal-hal yang bisa mengajak kita takut, apa menjadi kita berani pada agama. Itu yang penting. Ya. Ulama ini alim, hafalannya katanya luar biasa, karya tulisnya banyak, tapi ucapannya menjadikan kita berani kepada hukum Allah. Ya nggak bagus dia. Bukan dia yang takut, tapi dia mengajak orang untuk kurang ajar. Ya. Yang tidak, yang dulunya pakai jilbab jadi nggak pakai jilbab karena dengar omongan ulama yang model seperti ini. Dari ulama yang seperti ini jadi dia suudzon kepada muslimin. Asobiyah yang dilarang justru jadi asobiyah semakin menjadi-jadi. Ya, semakin menjadi-jadi asobiyahnya itu. Ya, fanatik kesukuan, keormasan, kepartean, ya, ke apaan lagi? Ke RT-an. Ya, fanatik hal yang seperti itu nggak penting itu. Ya, kita diajarkan ketika duduk, oh saya ini dikasih dengar dari ustadz itu pengajarannya semua orang Islam saudara kita. Sudah selesai. Oh dari dimanapun ada orang Afrika dari mana, ada berita dari mana, itu saudara kita. Oh di Palestina setiap hari rumah orang Islam diusir oleh orang Yahudi. Ya, harus ada rasa sakit karena itu saudara kita. Ya. Kalau kita diajarin itu bukan urusan kita. Itu urusan negeri lain. Hati-hati ini ulama begini. Ya, enggak mengajarkan cinta kepada saudara, padahal al-muslim akhul muslim. Ya, hidup sekampung bahkan temboknya sama, begitu ya, sama-sama. Begitu dia mati, kalau tidak sama akidahnya, manfaat nggak doanya? Nggak manfaat. Kita punya teman dekat sekali, perlu apa aja dibantu, misal begitu, bagus semuanya. Tapi dia non muslim, dalam akidah kita doanya diterima nggak? Manfaat nggak? Saya mau bikinin tahlilnya bisa terima? Hah? Enggak manfaat lagi. Tapi saudara kita yang ada di Sri Lanka atau ada di Bangladesh atau ada di Afrika yang paling dalam sekalipun, begitu kita meyakini itu sama-sama umat Nabi Muhammad, dia berdoa dari kejauhan, dari pelosok yang paling dalam, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, kita mendapatkan juga pengampunan karena doa-doa itu tadi. Ya, jelas ya? Jadi siapapun yang mengajarkan cinta kita kepada orang Islam, ikutin. Tapi kalau kita diajarkan untuk membenci umat Islam, jangan diikutin. Siapapun itu, bentuknya kayak apapun, ya, kostumnya seperti apapun. Jelas ya? Fala ilma. Maka dikatakan di sini beliau mengatakan fala ilma illa ma'al khauf min iqabillah. Maka tidak ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diandalkan kecuali ada rasa takut kepada Allah, kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksa itu kan datangnya pasti.
Kita percaya kalau kita begini pasti nanti akan begini. Orang yang melakukan dosa ya pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Ya, sekali lagi, kalau dosa urusan pribadi itu urusan paling mudah, gitu ya. Artinya mudah buat Allah, minta sekali, minta ya Allah, minta ampun dosa, selesai. Ya, dulu pernah nyabung ayam, dulu pernah nakal atau apa, minta sama Allah sebentar, ya. Mudah sekali buat Allah untuk maafkan. Yang repot kalau ke orang, ya. Nah, kalau orang bagaimana itu kalau zalimnya kepada orang, ya. Atau menyesatkan orang dari fatwa-fatwanya atau ilmunya, mengajak orang kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Wa ma'ar raja min rahmatih, kemudian juga ada harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berilmu itu diakui ilmunya, takut kepada siksanya, kemudian juga besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabattul ana al-laili wan nahar, kemudian dia beribadah, tabattul, ta'abbad, ya, ana al-laili wan nahar, di tengah siang dan malam. Jadi malam dan malamnya untuk ibadah, siangnya untuk ibadah. Nah, ibadah malam itu apa? Apa ibadah malam? Hah? Enggak satu, banyak. Ya, ibadah malam kan banyak. Tahajud, ya. Kalau mau sedekah malam, begitu Imam Ali Zainal Abidin mengangkat karung itu, ya, mengangkat karung, mengirim kepada orang-orang yang memerlukan di waktu malam. Nah, nanti di ayat ini kita akan jelas, ya, akan jelas lagi apa maksud daripada ilmu yang bisa diandalkan keilmuannya itu tadi. Amman huwa qanitun ana al-laili, ya, sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah begitu, ya, orang-orang kafir musyrikin itu, kalian orang-orang musyrikin, ya, sama, apakah lebih baik dari orang-orang yang malamnya digunakan untuk tahajud, ana al-laili qanitun ana al-laili sajidan, sujud, ya, wa qa'iman, kemudian bangun salat, maksudnya bangun sujud begitu rumah-rumah para sahabat begitu katanya. Kalau malam itu sujud, bangun. Rasulullah yang kontrol sahabat, dilihat, oh ini tengah malam Sayyidina Umar bacaannya keras, besok dikasih tahu kalau jangan kencang-kencang, begitu. Sayyidina Abu Bakar enggak terdengar sampai suaranya, kata Rasulullah, tinggikan diri, diajari oleh Nabi Muhammad karena gurunya Nabi, ya, itu murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang pilihan radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Yahdarul akhirah, ya, takut kepada akhirat, wa yarju rahmat rabbih, kemudian berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah teruskan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ya. Jadi orang ini banyak mengatakan tidak sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hanya sampai di situ, padahal sebelum ayatnya menceritakan tentang apa? Tentang rajinnya sholat juga. Jadi cuma ilmunya banyak, profesor, doktor atau macam-macam lah begitu, ya, tapi nggak pernah bangun malam. Belum lagi mempraktekkan apa yang diajarkan atau sampai melanggar hukum, enggak. Tapi kalau ini disebutkan, ya, tidak sama orang-orang musyrik. Itu ayat ini menceritakan tidak sama orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin yang apa? Yang bangun tengah malam, ya. Yang bangun tengah malam mengharapkan dengan doa-doa dia panjatkan tengah malam tadi. Baru Allah sebutkan wa hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah begitu, ya, orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak benar. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yatadzakkar, orang bisa diberi peringatan itu hanya orang-orang yang cerdas, orang punya akal.
Ya, yatadzakkar, bisa mengambil pelajaran, itu orang-orang yang cerdas. Berarti kalau orang nggak cerdas ya nggak bisa ngambil pelajaran. Ya, jadi ilmu yang tadi tumpukan ilmu yang banyak itu nggak ada gunanya apa-apa kalau nggak takut kepada Allah. Ya, jelas. Wabil hikmati yudrakul khata' minas shawab. Dengan hikmah itu dia akan mengetahui, akan diketahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Jadi hikmah itu tadi. Kalau diberi hikmah, kita diberi hikmah. Berarti apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa mengukur itu tadi mana yang benar atau yang salah. Ini tindakan seperti ini keberanian kepada Allah atau ini pelanggaran atau enggak? Yang bisa mengukur siapa? Hah? Yang bisa mengukur rasa takutnya kan? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uang haram diberikan. Itu dia bilang apa ini uang haram? Ya. Hadiah katanya. Tapi dia tahu ini uang haram, tapi dibilangnya hadiah supaya lebih manis gitu ya. Dan itu keahlian setan. Setan itu paling pintar ngasih nama yang haram diperhalus. Itu kerjaan setan ya. Al-adluka ala syajaratil khuldi. Ya, syajaratul khuld. Ini pohon apa? Pohon kekekalan kalau makan. Padahal pohon itu dilarang, tapi setan bilang syajaratul khuld. Ya. Minuman kesehatan. Itu kan. Iya. Gambarnya orang tua pakai jenggot lagi. Kan jenggot gambar kesolehan itu. Tapi setan pinter dia bilang itu, minuman kesehatan. Dunia fantasi, dunia hayal. Kan hayal nggak boleh. Ya, berhayal itu kan nggak boleh. Kita dibilang dunia fantasi lebih keren. Ya, jadi boleh ya. Luar biasa ini. Jadi tidak sama, ketidaksamaan ini singgungan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Ya. Hari ini ada berita kurang enak ya. Ada pejabat yang mengatakan semua agama di sisi Allah sama. Gimana ini? Ya? Bagaimana? Bukan ahlinya ngomong. Itu kalau diyakini murtad hukumnya. Ya? Murtad orang kalau mengatakan semua agama sama di hadapan Allah. Semua agama sama di hadapan Allah. Memang dia tahu semua agama, seberapa banyak agama yang ada. Kan harus dia. Orang ngomong itu kan harus begitu. Semua agama sama. Ente pernah tahu ada agama penyembah monyet ada? Ya? Ada agama yang menyembah tikus, ada agama yang menyembah, semua sama. Oh enggak, itu maksudnya di Indonesia ada sekian. Iya, di Indonesia macam-macam, misalnya begitu. Kemudian Tuhan, di hadapan Tuhan sama. Tuhan ini yang mana? Hah? Tuhan yang mana Tuhannya? Ini rancu gitu ya. Nggak bisa. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, apa kata Allah? Barang siapa menghendaki agama selain Islam, falan yuqbala. Lan artinya apa? Tidak akan diterima selamanya. Titik. Sudah. Ya. Karena ada pejabat juga, jangan bilang qul huwallahu ahad. Itu yang pakai ya, yang diperban kepalanya itu, ya. Itu nggak boleh kalau ngomongnya qul huwallahu ahad, di mana-mana kita baca qul huwallahu ahad. Itu nggak boleh kalau di tempat umum, itu boleh di majelis-majelis saja. Ya, sekarang saya ngomong di majelis ini. Ya. Nah, ini saya ngomongin di majelis. Dia katanya takut tersinggung orang yang mengatakan begitu. Itu luar biasa kan? Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi Islam, sore udah kafir. Sisanya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore masih Islam, berarti 12 jam ya. 12 jam pertama ada yang bertahan masih. Enggak kuat, godaan lebih berat lagi.
Sore masih beriman, paginya kafir. Untuk apa? Apa yang disebutkan dalam hadis itu? Cari dunia, ya. Sebenarnya wa yusbihu kafiran, ya. Dia keluar dari agama apa? Bi'aradin minad dunya qalil, kata Rasulullah. Itu dunia sedikit, tapi dia tinggalkan agama. Ini bahaya, hati-hati sekarang ini. Siapapun yang mengucapkan, ya, kalau dibilang semua agama sama, ya nggak sama. Di hadapan Allah sama, di hadapan Tuhan sama. Pertama Tuhannya siapa? Beda. Nggak mau Tuhan kita. Itu memang intern kita. Ya, maka ada orang menganggap bahwa seperti ini dianggap keras, radikal. Ini justru yang bahaya. Ya, kita bisa artinya toleransi dalam hal apa? Muamalah. Kita ketemu tetangga kita mau nyembah apapun, agamanya apapun, ya kita baik-baik aja. Tapi jangan dicampur-campur. Ya, jangan fanatik pada satu agama, mau jadi kafir bareng-bareng. Mau murtad. Iya. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah? Ya. Karena pemimpin, kalau pemimpin itu kan didengarkan terus oleh bawahannya. Yang masih berakal, bawahannya mengatakan, "Oh, ini pemimpin saya memang sakit," gitu, begitu ya. Tapi buat yang enggih-enggih aja kan bisa aja. Ya, nggak boleh kita terlalu fanatik pada agama. Agama harus fanatik. Ini urusan kita sampai akhirat nanti. Kehidupan yang kekal setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang kekal. Ya, jadi hati-hati ini. Allah mengatakan falan yuqbala minhu. Enggak diterima. Loh, nanti tersinggung. Ya biarin tersinggung. Itu keyakinan. Kita juga enggak pernah tersinggung kalau ada agama lain yang mengatakan yang masuk surga hanya agama ini. Dan saya kira semua agama begitu. Ya, semua agama pasti meyakini begitu. Yang tidak ikut agama dia di neraka. Memang begitu. Nah, ngapain kita ngintip keyakinan orang? Ya, babak belur gitu. Ya. Kita muslim, masuk ke sedang ada ustadz dari agama lain, biar sama ya. Nah, ada ustadz dari agama lain lagi ceramah, dia bilang begitu, yang benar itu agama kita, yang lain itu salah. Ya salahin dia, ngapain dengerin dia? Dia benar, dia ngomong dengan keyakinan yang sama. Ya, kita juga ngomong ini dengan orang yang sama. Ya. Jadi kalau orang bilang nggak boleh, ini kurang ajar luar biasa ini ya. Ya, setan-setan pada runtuh dari pohon mana nggak tahu datang semua ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Ngajak orang, nanti orang mengatakan semua agama sama, ya nggak sama. Agamanya beda, Tuhannya beda, nabinya beda, kok sama? Orang yang nggak percaya sama Nabi Muhammad kan begitu. Setelah datangnya Rasulullah itu sudah nggak ada lagi agama lain, kan begitu keyakinan kita. Semua agama tertolak. Ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya itu mau menang sendiri. Memang menang sendiri, agama ya harus begitu. Ya, agama ya harus begitu. Menurut itu keyakinan. Kita nggak sedang lagi arisan. Ya, kamu aja kamu nggak bisa. Ya, agama kita yang paling benar. Itu keyakinan kita. Untuk kita tanpa mencela, udahlah kalau masalah toleransi nggak usah diajarin umat Islam. Ya, paling pinter umat Islam, paling mengerti. Ya, umat Islam. Yang kedua, syaja'ah. Teruskan lagi. Jadi kalau punya akhlak, yang pertama tadi akhlak apa namanya? Hikmah. Yang kedua adalah syaja'ah. Apa syaja'ah itu? Keberanian. Nah, keberanian itu harus didefinisikan juga. Orang bilang, saya berani. Ngapain? Apa aja. Siapa aja saya ajak berantem? Berani? Bukan. Ya. Siapa aja kita labrak? Enggak juga. Syaja'ah di sini hiya dhabtu quwwatil ghadab hatta yunqada lil aqli wad din. Jadi arti daripada keberanian itu hiya dhabtu quwwatil ghadab, mengatur ya kekuatan rasa marah itu. Waktu marah kita harus atur. Nafsu ini waktu marah kita atur hatta yunqada, sampai dia tunduk kepada akal dan agama. Begitu. Ini marahnya marah urusan agama apa urusan apa? Gitu. Itu contohnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya, ditarik, disiksa, difitnah, macam-macam itu yang dilakukan orang-orang. Rasulullah SAW itu sudah menarik, sangat menarik, menawan sebelum jadi nabi, ya. Sebelum jadi nabi sudah menarik. Orang-orang sudah percaya. Makanya heran kalau ada orang mengatakan jangan bilang nabi dulu. Kalau sudah belum umur 40 baru bilang nabi. Kurang vitamin, ya. Kalau kita meyakini nabi mulai kecil ya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan PNS daftar kemudian diterima jadi PNS, bukan. Nabi ini sudah dipersiapkan. Maka Rasul ditanya, "Mata kunta nabiyan?" Kapan kau dinobat jadi nabi ya Rasulullah? "Kuntu nabiyan wa Adam lamun jadidun fi tinatih." Allah SWT. Aku diangkat dinobat jadi nabi, Adam masih menjadi tanah, aku sudah jadi nabi. Itu hakikatnya, ya. Ada sahabat namanya Zaid bin siapa? Bin Harisah. Zaid bin Harisah ini ditawan, masih anak-anak, ditawan, dirampok, dijual, dibeli oleh keponakan daripada Sayyidah Khadijah dan dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Diberikan kepada Sayyidah Khadijah, anak kecil tadi, buat jadi pembantunya. Dulu zaman jahiliyah, dan diberikan kepada Rasulullah. Ya, diberikan Rasulullah SAW sebelum umur 40. Itu dirawat, enggak lama. Harisah mencari di mana anaknya, dia rindu ketemu anaknya karena sudah jadi budak. Harus ditebus, kumpulkan uang, harga berapapun akan saya tebus. Begitu. Ya, tebus. Berapa? Di mana ada siapa? Oh, itu ada pada Muhammad. Begitu. Ya, sekarang jadi budaknya Muhammad. Ya. Datang, berapa harga mau dibayar? Kata Rasulullah, enggak. Ya, saya enggak perlu ini. Yang penting kalau anak ini mau, ambil aja. Allah SWT. Ketemu, rindu, dipeluk anak yang hilang nih tadi, ya, dipeluk anak. Coba bayangkan tuh. Dan pertemuan itu tidak berlalu terlalu lama, enggak, hanya beberapa saat, ya. Tapi kata Rasulullah, coba tanyakan anakmu mau ikut siapa. Allah SWT. Coba bayangkan itu, anak orang dipungut sebentar, ya. Itu penuh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ditanya, wahai Zaid, mau ikut siapa? Harisah ayahmu atau ikut aku? Ya, dia bilang ikut Rasulullah. Coba bayangkan itu, dapat kasih sayang seperti apa itu coba? Ya, dapat kasih sayang yang seperti apa? Sayangnya Nabi Muhammad SAW. Sudah jangan ditanya, gitu ya, masalah sayangnya. Tapi kalau waktu marah karena agama, marah Rasulullah SAW. Wa idza duyyi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabih. Kalau agama yang dipermainkan, tidak ada yang marah seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Itu hal. Jadi syaja'ah itu apa? Marah karena agama. Ya. Kalau urusan agama boleh marah. Kalau urusan kita kurang lebih, ya kesenggol dikit, ya salah sapa, salah nama, ya nggak apa-apa orang, ya nggak apa-apa. Ya. Fayaghdabu lillah, maka marahnya karena Allah. Wa yaghdimul ghaid lillah, menahan marah juga karena Allah. Jadi marah karena Allah. Ini orang-orang liberal banyak mengatakan begitu. Nggak ada marah karena Allah, nggak boleh marah-marah. Orang harus sabar. Ini racun ini. Tujuannya racun supaya orang Islam membiarkan aja orang mau dihina, mau diapa, ya. Ulama diperlakukan seperti apa supaya orang sudah diam semua. Enggak. Wa hadhihi hiyal quwwah. Ini adalah kekuatan. Jadi kekuatan itu apa? Tadi marah karena Allah, menahan juga karena Allah. Itu namanya kekuatan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'udduna sur'ah fikum." Apa
yang kalian anggap, atau siapa orang yang kuat itu di antara kalian? Qulna alladzi tasra'u rijal. Ya, yang bisa mengalahkan orang-orang itu orang kuat berarti, itu kata sahabat. Qala laisa bidzalik, kata Rasulullah, bukan. Ya, orang kuat itu bukan yang tadi, yang jago berantem atau gulat, enggak. Walakin as-sur'ah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya ketika dalam keadaan marah, nafsunya, amarahnya ditahan. Gitu. Terus kapan kita ini termasuk yang mudah marah enggak? Ada seorang sahabat, ya, tapi marah itu di waktu kapan? Di benturan pertama. Innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu di benturan yang pertama. Jangan orang bentur, marah, semua nama penghuni safari kita sebut semua, kemudian baru bilang, untung saya sabar ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kurang ajar. Wah, semua dikeluarin kamusnya. Bilang kurang lagi, kurang satu lagi ya. Udah selesai? Untung saya masih sabar. Masya Allah. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW ada orang duduk menangis, ya, di atas pusara anaknya, begitu ya. Kemudian dia mau menangis, ya, oh, kata saya isbiri, wahtasibi, sabarlah, sabar. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan, perempuan tadi mengatakan, iya itu karena bukan anakmu. Ya, ini anakku. Ya, sabar. Para sahabat mengingatkan, sembarangan, itu Rasulullah. Ya, oh Rasulullah. Langsung dia lari kejar Rasulullah. Asbiru wa ahtasib, ya Rasulullah, iya saya mau sabar, gitu, mau sabar, tapi telat, ya, dia kan sabar tadi, ya Rasulullah saya sabar, saya mau cari pahala saja. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadmatil ula, sabar itu benturan pertama. Senggol, jangan marah dulu baru untung sabar. Justru di waktu itu benturan itu nikmatnya, ya, itu nikmatnya. Memarah, itu dapat pahala yang besar. Itu orang kuat kata Rasulullah. Ya. Tapi kalau agama Allah diganggu kemudian kita bilang untung saya sabar, ya. Dahlul kalau begitu, ya. Agama Allah, agama Rasulullah, ulama dihina, ada orang mencaci agama, diam, ya. Kemudian dia bilang, dia menyangka, mengklaim dirinya dia orang yang paling sabar. Nah, ini orang yang paling itu tadi, ya. Wa yatafarra'u min hadhihi, kemudian bercabang dari rasa syaja'ah tadi, keberanian tadi. Apa cabangnya? An-najdah wal karam. Ya, najdah itu tampil menolong orang lain dan kedermawanan. Dia peduli pada orang. Orang apa yang perlu pertolongan ditolong. Itu enggak bisa setiap orang. Ya, enggak bisa setiap orang bisa melakukannya. Ya. Karam. Ya. Enggak ada orang berani itu, orang bakhil dibilang berani. Dia sama duitnya aja takut. Dia enggak berani, ya. Oh, berani. Yang berani itu yang bisa mengeluarkan hartanya. Wasyahamah. Ini masuk syahamah. Kekesatriaan. Ya. Kesatriaan. Wa kasrun nafas. Ya, mematahkan nafsu. Nafsu itu kan nggak pernah bisa terselesaikan, ya. Nafsu itu nggak bisa terselesaikan. Yang bisa menyelesaikan nafsu itu apa? Menahan. Ya. Kalau ditahan nanti lama-lama berhenti dia nafsunya. Kalau nafsu terus nggak bisa. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'a lahu birradha wa in tafthimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil, dia mau menyusu terus. Orang nafsu mau dinasihatin ribuan orang yang nggak bisa. Tapi kalau dari kita bilang saya mau berhenti bohong, misalnya begitu, ya berhenti nanti insya Allah. Ya, saya mau berhenti berbuat menyakitin orang dari diri. Tapi kalau nafsu terus, ya kita suka berkelakar, godain orang, ketawa, nggak tahu berapa orang yang tersakiti dari omongan itu. Dia kita anggap biasa-biasa aja. Ya, itu nafsu kan? Nafsu. Ngomongin orang, ketawa, jadi bahan tertawaan orang. Oh ini lucu ini, Masya Allah. Tapi lucunya menyakiti orang.
Enggak lucu itu. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin wa lam yara fiha ba'san. Dalam hadis. Wa yahwi biha ila nar sab'ina kharifan. Ya, ada orang berbicara dengan satu patah kata, dia menganggap omongannya tadi enggak apa-apa. Kayak biasa-biasa saja, tapi dari sepatah kata itu dia masuk ke dalam neraka 70 tahun lamanya. Ya, menyakiti orang. Hati-hati ya. Jadi lucu-lucu yang lain aja. Ya, jangan mengejek orang, menyakiti orang. Ya. Cari lucu yang lain. Ya. Wal hilim, kemudian dari kesabaran, tapi hilim itu lebih daripada sekedar sabar. Ya. Wal ihtimal, ihtimal itu siap menahan beban. Itu juga disebut kesabaran, biasa diartikan kesabaran. Tapi siap menahan beban itu tadi ada hal-hal nggak mudah mengeluh. Pemberani itu nggak mudah mengeluh. Ya, maka dia kata pemuda yang baik, dia akan mengerjakan 10 pekerjaan, dia mengatakan belum terselesaikan, saya belum banyak berbuat. Padahal sudah 10 pekerjaan. Tapi pemuda yang malas itu baru mengerjakan 1, dia merasa seperti mengerjakan 10. Kerjaan baru dikit. Sudah berbuat apa? Enggak, belum apa-apa. Tapi dia merasa 2 kali udah ngerjain banyak, padahal belum apa-apa itu. Ya. Terus at-tabat. Sabat itu tetap istiqomah, ya, istiqomah, sabat, ada ketetapan iman, nggak angin-anginan. Tahu angin-anginan? Angin ke kanan, dia ke belok kanan, ya, ngaji begitu. Tapi nanti angin-anginan, ya, nanti hilang lagi berapa tahun, ya. Balik lagi ke masjid lagi 2 hari sholat, Masya Allah, ya, tahajud, sholat duha, ya, rajin sholat, ya, sampai maju jadi imam kadang-kadang, ya, habis itu nggak sholat lagi nanti. Jangan. Sabat, ya, sabat itu tetap mantap, ya. Wa qadmil ghaib, menahan marah, itu paling berat, ya. Kemarin bagaimana itu qadmil ghaib? Wal waqar wa ghairuha. Kemudian waqar itu kewibawaan, tenang, ya, bawaannya tenang, wow, itu enggak gerasak gerusuk, ya, ada tenang, ada apa-apa. Itu semua sumbernya dari apa? Syaja'ah. Itu keberanian. Jadi keberanian, definisi agama, definisi para ulama, definisinya Islam itu keberanian itu seperti itu, bukan berani yang berani-berani itu. Itu penjabaran daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian insyaallah nanti berikutnya al-iffah dan adil. Ya, wallahu a'lam bishawab.